Oke, jadi video ini sebenarnya adalah video perjalanan gua latihan endurance dari Jakarta ke Bogor pulang pergi ya guys. Tapi biar lebih bermanfaat, gua coba bikin video malamnya itu bagaimana gua mempersiapkan sepeda gua ini untuk siap melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya mungkin bagi sebagian orang ini sebenarnya biasa aja gitu, atau mungkin makanan sehari-harinya mereka. Cuman bagi gue yang newbie dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru join juga, untuk bisa mempersiapkan dan pede supaya mereka berani gitu ya untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tipsnya akan coba gue breakdown agar lebih mudah untuk dicerna. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apparel. Apparel nih maksudnya pakaian ya guys. Nah, kita mulai dari yang paling atas aja dulu deh, yaitu helm. Kalian wajib banget yang namanya pakai helm, apalagi perjalanan jauh, yang menghindari terjadinya ya mungkin kecelakaan yang tidak diinginkan dan bisa melindungi bagian kepala kalian yang paling penting. Kemudian itu kacamata sangat penting karena kalian akan memulai perjalanan ini dari pagi sampai siang atau mungkin sampai malam, dan itu bakal silau banget guys kalau kalian terus-terusan natap matahari. Kemudian pastikan kalian menggunakan atau paling enggak membawa gloves yang ada gelnya. Supaya apa? Supaya tangan kalian tuh paling enggak meminimalisir rasa sakit di tangan karena memegang handlebar yang terlalu lama. Kemudian untuk tangan panjang ini ini opsional ya, kalian terserah mau pakai yang lengan panjang atau lengan pendek seperti kaos jersey biasanya. Ini gue innernya doang sebenarnya, itu gue tambahin karena gue menghindari ya teriknya matahari lah waktu siang hari nanti. Kemudian ini kalian yang terakhir, untuk celana, kalian gue sarankan menggunakan celana yang memiliki padding ya, atau bantalan di bagian bokong. Kalian bisa pakai celana padding atau bisa menggunakan bib gitu ya. Bib itu yang mana sih? Bib itu yang seperti ini nih, gue kasih fotonya. Ini kan nggak begitu kelihatan. Nah, bib ini dia kelebihannya ketika kalian nunduk, dia nggak melipet di bagian perut guys, karena dia tertahan sama bahu kita gitu kurang lebih. Nah, segitu aja aparel yang gue gunakan untuk perjalanan besok. Tips yang kedua adalah lampu sepeda. Nah, lampu sepeda ini kebagi dua ya, ada lampu depan dan ada lampu belakang. Lampu depan ini fungsinya ada dua. Yang pertama untuk melihat kondisi jalan ya, at least 3 meter 5 meter di depan kalian tuh ada lubang atau enggak. Yang kedua untuk memberitahu pengendara di seberang kalian bahwa ada kendaraan yang lewat di seberangnya, yaitu kita. Nah, lampu belakang ini sangat penting ya, karena sebagai pengendara bermotor, gue pribadi gue sering banget nggak ngeliat bahwa ada sepeda yang sedang jalan di depan gue, apalagi kondisinya lagi gelap. Nah, kalau kita lagi endurance gini kan, kita sering banget memulai perjalanan kita ini dari subuh. Jadi dua lampu ini sebenarnya sangat penting guys. Kalian jangan berkendara dalam kondisi gelap kalau nggak punya lampu ya, karena bahaya. Tips yang ketiga adalah equipment ya, atau peralatan yang gue bawa di sepeda gue ini. Nah, sebenarnya yang paling penting itu kalian membawa ban dalam cadangan sih guys, gitu ya. Karena kan kalau sepeda supaya bisa jalan lagi ya harus ada ban ya kan. Nah, ban ini yang sering banget terjadi masalah ketika perjalanan, entah bocor, entah kempes atau bagaimana. Nah, untuk mendukung faktor itu, kita membawa kunci serbaguna, kemudian perlengkapan ganti ban terdiri dari tambal ban, terus lem, dan juga ada kayak cukit ya untuk mencongkel ban luar itu. Karena kan susah ya keluar masukin si ban luar itu guys. Nah, itu kita perlu alat ya sederhana sebenarnya, tapi cukup esensial gitu. Jadi kita wajib bawa. Nah, gua taruh perlengkapan ini semua di saddlebag ya. Jadi itu ada kunci serbaguna. Itu tuh bisa ada kunci bisa kunci L, bisa juga yang plus itu ya, yang biasa kayak obeng itu. Kemudian ini adalah ban dalam baru kalau terjadinya bocor yang mungkin nggak bisa ditambal lagi, atau mungkin tambelannya kurang efektif gitu ya, mending kita jaga-jaga aja guys. Karena kalau kita lagi bocor di tempat yang jauh dari mana-mana ya, kita harus ngebenerin sepeda kita sendiri. Alhamdulillah sih gue selama ini belum pernah ngalamin yang namanya bocor di tempat yang jauh gitu ya. Jadi dibandingin gue ganti gitu, mending minta tolong jemput soalnya masih deket guys gitu. Nah, ini kurang lebih lah perlengkapan ya yang gue bawa ya di saddlebag gue ini.
Nah, keuntungan si saddlebag ini itu dia ringkes ya guys, jadi nggak terlalu makan tempat dan juga nggak terlalu berat bagi sepeda kita yang udah kita coba bikin senteng mungkin gitu. Nah, tapi kekurangannya dia nggak muat untuk naruh pompa sepeda guys. Gue nggak tahu sih ada pompa yang sekecil itu untuk muat saddlebag apa enggak. Cuman yang jelas di sini gue perlu tas sepeda tambahan untuk naruh pompa sepeda. Nah, tas sepeda yang ada di top gue ini yang kalian lihat itu sebenarnya adalah tasnya si pompa kecil ini. Tapi gue coba cek anginnya ternyata kecil banget guys. Dan daripada gue pakai pompa ini capek-capek, di rumah udah ada pompa elektrik yang udah abang gue beli. Nah, mending kita bawa itu aja guys. Walaupun agak gede tapi nggak apa-apa. Itu cukup simple. Nah, pompa ini itu dia keuntungannya banyak banget guys. Pokoknya rekomen banget lah buat kalian punyain. Nanti mungkin akan gue buatkan video sendiri. Intinya pompa ini bisa ngatur atau bisa setel tekanan angin berapa yang kalian perlukan untuk ban kalian gitu. Jadi tekanan anginnya bisa kelihatan dan juga kalian gak perlu capek-capek untuk pompa ban. Pokoknya ajib banget. Tips yang keempat adalah pengecekan tire pressure ya, atau tekanan angin pada ban. Sebenarnya sih pengecekan ini nggak cuman dilakukan ketika kalian melakukan perjalanan jauh, tapi juga pada riding sehari-hari kalian. Misalkan hari ini kalian udah pompa nih, udah sesuai dengan PSI-nya. Kemudian ya besoknya it's okay lah, tapi 2 hari 3 hari kemudian kalian harus mengecek lagi guys, karena biasanya ada penurunan pada tekanan angin ban. Terus kenapa sih harus kita cek? Nah, ini efeknya akan terasa jika kalian menggoes sepeda kalian. Sama ya seperti kalian bawa motor, kalau banyak kempes pasti akan terasa guys. Kalau kalian ngerti atau biasa melakukan perjalanan menggunakan motor atau sepeda kalian atau mobil kalian, pasti kalian tahu lah rasanya ban kempes sama ban yang pas itu gimana. Kalau ban kempes itu rasanya berat guys, apalagi kita pakai kaki goesnya ya. Jadi harusnya sih kalian berasa gitu. Misalkan ban pada sepeda gue ini ukurannya 700 x 28C merek Kenda. Nah, dia merekomendasikan ban gue ini tekanannya sebesar 90 PSI. Nah, kalau gue isi hanya 70 PSI aja, nanti efeknya harusnya gue bisa dapat 30 km per jam dengan tenaga yang gue keluarkan sekian. Ternyata hasilnya hanya 25 atau mungkin 20 km per jam karena tekanan anginnya nggak sesuai dengan yang direkomendasikan pabrikan gitu guys. Tips yang kelima adalah gadget. Ini sebenarnya tambahan aja sih. Ini yang gua bawa gitu kurang lebihnya. Yang pertama itu kalian jangan lupa ngecharge lampu belakang kalian dan depan kalian ya guys, karena perjalanan kita panjang gitu. Takutnya nanti di tengah jalan lampunya mati. Jadi lebih baik di charge dulu gitu ya. Kemudian kalau perjalanan memang panjang banget dan kalian membutuhkan baterai yang banyak, gua saranin untuk bawa powerbank di tas sepeda atau di kantong kalian. Nah, ini HP tentunya bawa kalau if something happen ya kalian bisa nelfon orang gitu ya, jam tangan dan cyclocom gitu ya. Cyclocom ini untuk nge-track sejauh mana perjalanan kalian dan sebagainya, atau mungkin ada GPS-nya, itu lebih baik. Kurang lebih gitu aja yang kita bawa. Tips yang keenam adalah carbo loading. Ini kelihatannya mungkin sepele guys, tapi percaya deh ini sangat berguna untuk aktivitas fisik di atas 120 menit ya. Jadi kalian disarankan untuk makan besar 1 malam sebelum perjalanan jauh kalian guys, karena nanti besok paginya makanan yang kalian makan itu udah menjadi energi. Nah, kalau kalian makan pas banget sebelum perjalanan, jatuhnya bukan jadi energi tapi kalian akan jadi begah guys, dan malah akan merusak performance kalian di hari H tersebut gitu kurang lebihnya. Next, ini hanya tips tambahan aja dari gua guys ya. Kalian gua saranin untuk membawa 2 buah bottle catch ya, yang dimana nantinya tentunya untuk menaruh 2 buah bidon ya, atau 2 buah botol gitu. Kenapa? Karena ya supaya nggak terlalu sering berhenti, kalian baiknya menggunakan 2 buah botol gitu ya. Terutama sebenarnya gini guys, kalau yang gua rasain ya 50 km pertama itu atau mungkin sekitar 2 jam pertama itu bener-bener 1 botol tuh ya mungkin cukup gitu. Tapi biasanya di 50 km kedua, karena mungkin perjalanannya juga udah siang sih, sama badan kondisinya udah jauh lebih capek dibandingkan 50 km pertama, tentunya kalian akan lebih boros untuk minum. Dan kalau tempatnya agak jauh dari mana-mana, yaitu berabe. Tapi bersyukurlah kalau misalkan di dekat kalian tuh ada Indomaret atau Alfamart yang bisa refill air. Tips tambahan selanjutnya, kalian itu wajib banget yang namanya tidur cukup guys. 7-9 jam itu lebih baik.
Dan hindari yang namanya begadang 1 hari sebelum perjalanan, karena nanti akan sangat berefek ke tubuh kalian dan pasca latihan endurance-nya, karena nanti recovery-nya malah jadi nggak bagus kayak gitu. Oke, kurang lebih segitu aja guys, kira-kira tips-tips yang bisa gue bagikan ke kalian. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi, karena tips ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Ditunggu ya video trip ke Bogornya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safety, stay healthy. Gua Asbram, ciao. Bang, bagi gue dibungkusnya. Berapa Pak? 2. Siap, Pak.